Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kiai Ahmad Muzaki Syah sangat bersahaja. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamal ajaran tarekat Qadiriyah, Kiai Haji Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya, beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Kisah-kisah karomah yang dimiliki oleh Kiai Muzaki Syah antara lain: satu truk kehabisan solar. Suatu malam, jamaah manakib dari Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Muzaki melewati jalan itu. Ia menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh sopir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan ragu, sopir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. Yang kedua, menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi saat Kiai Muzaki makan bersama keluarga. Tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri dekat orang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Muzaki saat itu sedang makan siang. Terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu, refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya, Kiai Muzaki kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan, tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Muzaki terkejut. Ceritanya persis sama dengan yang dilihatnya saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Muzaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga dia bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetapi bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, "Siapa ahli terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat." Suara itu sangat jelas terdengar, tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang yang berjiwa ikhlas yang akan selamat. Bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004 di Desa Besuki, Kabupaten Situbondo. Ketika itu, seorang wanita jamaah manakib melahirkan. Namun malang tak dapat ditolak, bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya akan syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk tidak memberitahukannya, maka dibiarkannya ibu itu menangis. Sementara itu, segala macam keperluan pemakaman disiapkan. Jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal. Itulah sebabnya dia mohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. "Mana anakku?"
Saya mau gendong sebentar saja. Saya mau lihat wajah. Saya mau lihat wajahnya, kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga mereka tiba, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya. Serta-merta sang ibu mendekap jasad anaknya. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Ya Allah, andaikan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini, saya akan mengajaknya mengikuti zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayat bayi itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Lanjutnya, bekas air wudhu jadi sumber mata air. Masih di situ Bondo, tepatnya di desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang jaraknya 2 km. Suatu ketika, Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, dia tidak mendapatkannya. Kebetulan pula, tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakan untuk wudhu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudhu itu menjadi mata air. Tempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Selanjutnya, sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itu yang ia miliki. Maklumlah, dia hanya seorang petani miskin. Petani itu bisa mengikuti zikir manakib bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah. Maka dengan perasaan penuh keyakinan, petani itu menyiramkan air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada juga yang dituangkan ke dalam mulut hewan naas itu. Atas kekuasaan Allah yang maha besar, sapi itu hidup kembali. Selanjutnya, menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999, ketika Kiai Haji Muzaki dan rombongan dihadang sekitar 60 orang bersenjata tajam dan perjalanan menghadiri pengajian ke desa Cerme Probolinggo. Dengan tenang ia membuka sorban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghalang itu tak bergerak sama sekali. Selanjutnya, sembuh dari kebutaan. Dalam pengajian di desa Tegal Cuwet, Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Haji Muzaki menyembuhkan seorang lelaki bernama Bawasen, 41 tahun, yang menderita buta selama 11 tahun. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ia berdoa. Aneh, saat itu juga Bawasen merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak. Alhamdulillah, saat itu juga ia bisa melihat kembali. Selanjutnya, sembuh dari lumpuh. Berkat karomah pula, Kiai Haji Muzaki mampu menyembuhkan seorang lelaki yang lumpuh ketika ia diundang dalam sebuah pengajian di desa Karangan, Kecamatan Panti, Jember pada 10 Oktober 2003. Ketika itulah Taufik Mustafa, kerabat Kiai yang sudah bertahun-tahun lumpuh, mendadak dapat berjalan. Mula-mula ia hanya ingin bertemu dan berjabat dengan Kiai. Ia mencoba mendekat, tapi tak bisa berjalan, bahkan jatuh terguling. Ia hanya sempat
menyentuh ujung jubah Kiai Muzaki. Tapi beberapa saat setelah itu sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.